Ya, seperti yang statement saya sebelumnya kan bahwa kalau lihat dari kronologisnya seperti apa itu terjadi, yang saya gambarkan bahwa niat jahatnya itu justru ada di luar dari Formula E, kan aku bilang begitu. Karena dari awal juga waktu itu dimulai juga sudah ada sabotase, upaya-upaya yang kita anggap tidak mendukung program yang membawa nama negeri, kan gitu kan. Ya terus kemudian banyaklah umpamanya perpindahan, didukung enggaknya, terus kemudian seperti ada upaya-upaya untuk menjegal, kita nggak usah sebut lah. Dari situ kan sudah terlihat bahwa sebenarnya niat jahat itu bukan berada di panitia Formula E, tapi berada di luar Formula E itu sendiri. Niat jahat mereka untuk menghentikan itu tidak terlaksana. Buat saya kan yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika kemudian ada kerugian negara, kemudian itu harus dibuktikan kan gitu. Terus kemudian setelah itu umpamanya terbukti, kalaupun ada, terus kemudian kan bagaimana proses kickback dan seterusnya gitu. Ini kan nggak bisa dibuktikan semua. Semua mereka bingung mencari-cari gitu, ya kan? Kalau memang itu sudah ketemu, nggak perlu lama berisik-berisik kayak gini, Pak. Zaman dulu juga nggak gitu-gitu amat. Pokoknya ketemu, udah panggil gitu aja, udah nggak usah dibikin difestivalisasi jadi kelihatannya jadi rame gitu kan. Kalau buktiannya ada, silakan aja gitu loh. Nggak usah susah-susah amat gitu. Kayak kita dulu kalau mau tersangkakan orang kan nggak begitu-begitu kan. Ya udah panggil terus TSK-kan. Jangan difestivalisasi terus kemudian kemana-mana sepertinya ini tidak jadi karena memang ditekan oleh politik. Nggak bisa. Politik, hukum di sisi lain. Gitu. Jadi itu sebenarnya. Jadi penegasannya adalah sampai detik ini belum bisa kita pastikan gitu. Saya tidak berada di dalam, tapi melihat dari caranya, modusnya, kelihatannya memang sibuk mencari-cari tapi nggak ketemu, kemudian bingung gitu aja. Ya. Kalau andai dipaksakan gitu, nggak bisa dipaksakan, mau dipaksakan apanya gitu. Ya artinya kan suka-suka KPK atau nggak boleh, kan ada sistem di sana. Saya tahu beberapa penyidik di sana mereka masih orang-orang berintegritas yang nggak bisa dipengaruhi. Makanya kalau kamu baca koran Tempo kan kelihatan di situ kan, majalah Tempo kan, itu aja. Jadi mau dipaksa-paksakan dia nggak akan ketemu, gitu. Capek sendiri nanti dia. Gitu sekarang aja. Katanya kasusnya masih lidik ya, Bang? Ya disebutnya kalau lidik itu kan bisa aja kan, lidik. Cuman kan kemarin jadi rame ketika kemudian katanya akan diteskan tapi tidak ada tersangka. Makin ngaco lagi kan gitu. Iya kan? Pakai kuhap mana itu kayak gitu. Mau bikin sistem baru gitu kan. Oke. Porsi apa? Dewas sendiri gimana? Ya ini yang saya bilang, Dewas kita ini kan sebenarnya sudah nggak bisa diharapin apa-apa. Di undang-undangnya kelihatan kan dia sepertinya kayak powerful gitu. Buktinya kasusnya Lili aja dia nggak bisa selesaikan kan. Itu udah jelas kok. Nggak mampu dia, cuman sepertinya dikondisikan jadi seperti yang bersangkutan mengundurkan diri gitu. Jadi nggak bisa berharap banyak. Makanya saya bilang tadi kalau Anies jadi kembalikan undang-undang KPK. Gua ngelamar jadi menterinya Anies lar. Abang siap jadi ketua KPK lagi dong? Oh janganlah capek lah. Janganlah ketua capek, weh. Tapi secara umum Abang melihat sebagai orang di luar KPK, melihat di Formula E itu tidak ada yang bisa ya aku nggak di dalam KPK lagi, tetapi kalau melihat cara memahaminya dari cara mereka melakukan itu, kalau memang ada itu nggak perlu ribut-ribut. Ya udah aja panggil ya kamu hari ini. Ya udah gitu, nggak perlu begitu Pak. Nggak bukan begitu caranya. Caranya bekerja itu nggak begitu. Terakhir nih Bang, itu kan Anies Bang. Ganjar sendiri sebetulnya di mata KPK gimana nih Bang? Nah, kalau saya sih terus terangnya sampai detik ini belum bisa memastikan ya. Kalaupun ada disebut-sebut itu, kita belum bisa. Hukum itu nggak boleh dengan dendam. Hukum itu nggak boleh kita lakukan dengan suka tidak suka. Hukum itu kekuatannya dibukti. Kalaupun ada disebut-sebut, umpamanya itu testimonium di auditu karena orang lain, karena dua bukti itu kan nggak gampang mencarinya. Nah, which is itu yang bingung sekarang terhadap Formula E juga bingung cari dua bukti itu apa gitu kan. Nah, kalau kasus ini memang kita disebut-sebut, tapi kita belum bisa buktikan yang lain. Jadi sekali lagi, bisa saja kita berkeyakinan ada yang menyebut kok ya, karena ada yang nyebut dia nerima. Kalau memang nggak nerima, yang nyebut itu dituntut aja sama bersangkutan, tapi kan nggak dituntut. Nah, tapi itu menjadi tapi di hukum nggak boleh begitu, ya kan? Oh dia itu ada yang nyebut, tapi yang nyebut nggak dituntut, mau dia berarti nerima dong. Ya belum tentu juga gitu kan. Jadi itu sebabnya hukum itu bukan dibangun dengan dendam, tidak suka, benci dan seterusnya. Hukum itu kekuatan buktinya. Kita harus fair di situ. Ya mungkin gitu kalau untuk Ganjar. Terakhir Bang, himbauan Abang kepada relawan, ya, andai Bang ya, ada yang memaksakan Anies
dijadikan tersangka. Ya, Andai. Nah, ya, ini kan semacam kayak Habib Rizik aja, relawannya kan pendukung kan luar biasa kan, tapi ketika Habib Rizik ditangkap semuanya diam. Nah, Ya. sekarang relawan nih, relawan Ya. Anies, apakah mereka akan bela Anies mati-matian? iya nggak bisa begitu. Keadilan, kebenaran, kejujuran itu yang harus dibela. Untuk membela itu memang perlu ketegasan. Nah nanti kan walaupun nanti hukum dengan hukum gitu kan, tapi jangan lupa kekuatan sosial itu juga bisa menimbulkan chaos juga gitu. Nah kemudian chaos itu yang nyuruh saut gitu, nggak belum tentu juga kalau publik tiba-tiba pengen chaos, masa gua larang-larang atau gua nggak nyuruh-nyuruh kan gitu kan. Apa memang itu yang diharapkan, jadi chaos? Ah itu saya nggak tahu, gua nggak tahu. Yang penting gua nggak nyuruh, nggak ngelarang gitu kan. Tapi kalau itu publik yang merasa seperti itu karena memang pemimpinnya dianggap dizolimi, ya beda lagi kan. Nah, oleh sebab itu makanya saya hanya melihat dari indikasi-indikasi dari awal memang ragu sebenarnya, kesannya itu ya dicari-cari gitu loh, gitu aja ya, kira-kira gitu Mas. Oke bang. Oke, Ya, makasih, makasih. Makasih banyak, Mas. Ya. Ini orang intel ngerti kalau pertanyaan menjebak.